Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, video kali ini saya akan mereview raket dari Li-Ning, yaitu seri Aeronaut 9000i atau 9000 Instinct. Tapi sebelum lanjut, sedikit tentang karakter seri raket-raket Li-Ning yang ada di Indonesia akan kita bahas secara singkat di video kali ini. Langsung saja dari yang pertama ada seri 3D Caliber. Nah, raket ini sangat cocok digunakan untuk pemain tipe power yang suka smash kencang. Biasanya kalau di sektor ganda sendiri itu adalah pemain belakang. Kemudian selanjutnya yang kedua ada seri Turbo Charging. Nah, raket ini biasanya cocok digunakan untuk pemain tipe speed. Selain smash kencang, kecepatan juga bisa jadi keunggulan di dalam permainan badminton. Nah, raket ini punya frame yang aerodinamis sehingga akan mampu mendukung performa kalian di atas lapangan. Selanjutnya atau yang ketiga ada seri Aeronaut. Nah, seri ini yang akan kita review di video kali ini. Seri ini biasanya digunakan untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Dalam artian raket ini cocok digunakan untuk tipe pemain kontrol. Jadi selain power dan speed, kontrol juga bisa jadi andalan untuk memenangkan dominasi di atas lapangan. Nah, seri raket ini punya desain yang aerodinamis untuk meningkatkan swing speed kalian, mengubah arah dengan cepat, dan dengan frame raket yang head heavy juga berfungsi untuk meningkatkan hasil pukulan ataupun hasil smash kalian jadi lebih berisi. Serta shaft yang fleksibel dibuat untuk meningkatkan daya tolak terhadap smash dari lawan. Kemudian selanjutnya ada Li-Ning Tectonic. Nah, seri Li-Ning Tectonic ini punya karakter yang ringan, kuat, dan juga responsif. Jadi untuk main speed masih enak, dan ketika digunakan untuk bermain smash juga masih nyaman ketika menggunakan raket dari seri Li-Ning Tectonic ini. Keunggulannya sendiri adalah dia ringan, kuat, dan juga responsif. Nah, yang terakhir ada seri Windstorm dan juga seri Winlight yang terbaru. Nah, kedua raket ini punya karakter yang hampir mirip, di mana dia punya karakter yang ringan tapi juga powerful. Nah, jadi itu dia teman-teman sekilas mengenai seri-seri raket Li-Ning yang ada di Indonesia dan juga karakternya masing-masing. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai raket Li-Ning Aeronaut 9000i ini. Pertama, dari spesifikasi dan harganya. Nah, untuk harganya sendiri raket ini dibanderol dengan harga yang lumayan mahal ya, yaitu di kisaran 2 jutaan. Jadi biasanya pemain-pemain profesional menggunakan raket ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan oleh siapa saja yang memang punya budget untuk beli raket ini. Nah, selanjutnya untuk spesifikasinya antara lain bobotnya sendiri dia ada di bawah 80 gram, yaitu di kisaran 79 gram. Jadi raket ini termasuk ringan ya. Kemudian untuk balance pointnya sendiri dia ada di 327 mm, yang artinya raket ini punya karakter head heavy. Kemudian selanjutnya untuk shaftnya sendiri punya karakter yang fleksibel atau lentur, dan untuk gripnya sendiri dia ada di ukuran S1 dan maksimal tensionnya dia sampai dengan 32 lbs. Nah, jadi untuk tarikan 32 lbs itu jadi otomatis untuk kontrol terhadap arah shuttlecock itu akan jauh lebih baik. Dan untuk bentuk kepala raketnya sudah pasti dia berbentuk isometrik seperti ini. Jadi raket-raket modern zaman sekarang itu sebagian besar menggunakan bentuk kepala yang isometrik seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bahannya sendiri terbuat dari bahan carbon fiber. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai spesifikasi dari raket ini. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai teknologi apa saja yang dijajali di dalam raket ini dengan harga 2 jutaan tadi. Langsung saja kita akan bahas dari yang pertama, ada teknologi yang namanya HDF Shock Absorption atau HDF Shock Absorption. Nah, teknologi ini berfungsi untuk meminimalisir vibration yang terjadi atau shock yang terjadi pada shaft yang akan berefek pada kenyamanan pemakaian dan kualitas pukulan yang dihasilkan. Selanjutnya ada USB shaft atau UHB shaft, berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari shaft itu sendiri dengan tetap menjaga kontrol terhadap arah shuttlecock dan kekuatan pukulan kalian. Selanjutnya ada Stabilized Torsion Angle yang berfungsi untuk meningkatkan elastisitas dari raket itu sendiri sehingga membuat kualitas pukulan kalian akan jauh lebih baik walaupun pukulan kalian miss dari sweet spot. Nah, dengan teknologi Stabilized Torsion Angle ini akan mampu memperbaiki hasil pukulan kalian terutama pada saat kalian melakukan serangan balik dan bertahan seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada Superlight teknologi. Nah, ini adalah bahan dari raket ini yang terbuat dari carbon fiber yang ringan, slim tapi juga punya durabilitas yang tinggi. Next ada TB Nano atau TB Nano, berfungsi untuk menjaga elastisitas, stabilitas dan juga durabilitas dan meningkatkan power transfer pada raket ini dengan perpaduan sempurna antara bahan resin dan serat karbon. Selanjutnya ada teknologi wing stabilizer pada bagian frame raket yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi pukulan dan meminimalisir vibration yang terjadi pada frame raket sehingga mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan manuver dan posisi raket sehingga posisi raket kalian akan selalu dalam keadaan siap pada saat menyerang maupun bertahan. Selanjutnya ada teknologi Aerotech Beam System. Nah, ini adalah bentuk frame raket yang aerodinamis sehingga membuat frame raket ini minim hambatan udara dan meningkatkan akurasi swing dan juga kecepatan swing kalian. Next ada teknologi Dynamic Optimum Frame yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi transisi antara menyerang dan bertahan, dan juga teknologi Dynamic Optimum Frame ini membuat sweet spot pada raket dibuat lebih ke atas sehingga miss hit dapat diminimalisir dan efek pantulan dari senar dapat dimaksimalkan. Terakhir ada teknologi cubic locking. Nah, ini adalah desain dari lubang grommet yang dibuat untuk meningkatkan durabilitas dari senar, meningkatkan daya tolak senar, dan juga menjaga kontrol dan arah shuttlecock. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa teknologi yang dijejali di dalam raket ini dengan harga 2 jutaan tadi yang tentunya itu bisa mendukung performa kalian di atas lapangan. Secara overall, karakter dari raket ini sendiri terasa ringan, powerful, easy to control, swing speednya terasa cepat, terutama pada saat kalian adu drive di depan net. Kontrol kok ke arah yang sulit dijangkau lawan juga terasa sangat mudah. Ketika permainan sedang cepat pun juga masih enak ketika digunakan untuk mengarahkan kok ke arah-arah yang sulit dijangkau lawan. Kemudian untuk main tempo lambat pun raket ini juga masih nyaman ketika digunakan, terutama pada saat kalian melakukan half smash, drop shot ataupun lob serang. Nah, kesimpulannya menurut saya pribadi raket ini benar-benar enak ketika digunakan, terutama buat kalian yang suka main cepat ataupun main kontrol, dan juga buat kalian yang punya karakter main agresif terutama di depan net atau pemain depan. Jadi buat kalian yang suka placing ke tempat-tempat sulit, nah raket ini perfect untuk digunakan. Nah, untuk smash sendiri raket ini juga masih nyaman dan juga dapat diandalkan walaupun memang tidak semantap seri 3D Calibar. Nah, satu-satunya kekurangan yang ada di dalam raket ini yang saya temukan adalah ketidakmampuan saya untuk membeli raket ini dengan modal kantong saya yang low budget. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Raket ini benar-benar recommended dan worth it untuk dibeli jika memang kalian sudah punya budget, karena memang raket ini benar-benar nyaman, powerful, dan juga swing speednya enak banget ketika digunakan, terutama buat kalian pemain depan. Raket ini benar-benar cocok dan juga buat kontrol pun ini juga masih enak banget seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.